Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gilang Maulana Rifansyah, peserta PKWMI Kabupaten Bekasi tahun 2023. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin berbagi tentang isi Al-Quran dan keutamaan Al-Quran, beberapa keutamaan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang telah dibentuk dalam satu mushaf berjumlah 30 juz dan 114 surat. Nah, ada apa lagi sih di dalam Al-Quran? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua surat, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang ayat-ayatnya diturunkan kepada Rasulullah SAW di kota Mekah selama 13 tahun dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau surat Madaniyah itu adalah surat yang ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama 10 tahun kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, atau Rasulullah SAW sudah di Madinah. Nah, ini isi pokok Al-Quran terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah akidah. Nah, dalam Al-Quran ini kita dituntut untuk bisa menerapkan dan mempelajari keenam pokok ini. Yang pertama akidah. Akidah itu mencakup iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ibadah, bagaimana kita beramal dalam berkehidupan dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada muamalah, yaitu bagaimana kita cara berinteraksi dengan keluarga kah, masyarakat kah, bahkan tetangga maupun orang-orang di sekitar kita. Lalu di dalam Al-Quran juga membahas akhlak, yang dimana kita dituntut agar bisa memiliki budi pekerti yang baik, yang sebagaimana semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu yang kelima, dalam Al-Quran juga membahas hukum, bagaimana di sana diterangkan sesuatu yang halal haram, sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan yang keenam adalah sejarah. Di dalam Al-Quran juga tertera beberapa kisah-kisah inspiratif dari para nabi, para orang soleh terdahulu, agar bisa menjadi contoh untuk kita di masa yang sekarang, dan kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Nah, itu sekilas tentang isi Al-Quran. Selanjutnya yaitu keutamaan Al-Quran. Apa aja sih keutamaan Al-Quran? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, Al-Quran ini pertama adalah sebagai petunjuk umat manusia dalam menjalani kehidupan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan atas petunjuk itu serta sebagai furqan. Furqan itu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Lalu keutamaan Al-Quran yang kedua, ternyata selain sebagai petunjuk bagi kita umat manusia, setiap huruf Al-Quran itu memiliki pahala yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, maksudnya Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan kepada 10 misalnya, atau menjadi 10 kebaikan. Maka di situ Rasulullah juga mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Nah, apalagi nih dari besarnya pahala setiap huruf Al-Quran, ternyata Al-Quran juga bisa menjadi syafaat bagi para pembacanya dan pecintanya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah SAW bersabda, bacalah kamu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan
datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Ini tidak hanya sekali dua kali baca ya, tapi istiqomah terus mendekatkan diri dengan cara sering-sering membaca Al-Quran di dalam keseharian kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nah, itulah beberapa keutamaan Al-Quran, padahal masih banyak sekali, cuma saya rangkum menjadi 3 dulu. Karena kenapa sih kita ini harus mendekatkan diri kepada Al-Quran? Bahkan jaminannya adalah, nah ini hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari ilmu Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian artinya ketika kita belajar Al-Quran lalu mengajarkannya, mengamalkannya juga dalam kehidupan sehari-hari, maka itu kita bisa berpeluang menjadi sebaik-baiknya umatnya Nabi Muhammad SAW.